Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Zainal Mutakin MIkom selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar ilmu tabligh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sholawat beserta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke dalam zaman kebenaran. Perkenalkan, saya Nurul Komala dengan nomor NIM 23841100029, kelas KPI 1A, ingin membahas tentang tahapan-tahapan dalam bertabligh. Berikut peta konsep yang saya buat untuk tahapan-tahapan dalam bertabligh. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu tabligh. Tabligh berasal dari kata kerja balagho yuballighu tablighon yang artinya menyampaikan. Tabligh adalah bagian dari sistem dakwah Islam yang melakukan usaha, menyiarkan, dan menyampaikan pesan Islam yang dilakukan secara individu maupun kelompok, secara lisan maupun tulisan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran bertabligh diperlukan adanya tahapan-tahapan atau marhalah dalam bertabligh yang dimana mempunyai target, sasaran, dan karakternya tersendiri. Nah, berikut beberapa tahapan-tahapan atau marhalah dalam bertabligh. Yang pertama ada tahapan tabligh. Tahapan ini merupakan langkah awal dalam kegiatan bertabligh. Nah, arti dari kata tabligh sendiri adalah menyampaikan, sehingga dalam tahapan ini dilibatkan aktivitas menyampaikan nilai-nilai Islam dan pesan-pesan dakwah kepada seluruh umat manusia, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 67. Yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Pada tahapan ini, mubaligh menyampaikan gagasan atau pikirannya dengan tujuan mendapatkan respons dari si mablugh. Nah, tahapan ini tuh menjadi wadah untuk berbagi informasi baru, dan mablugh berperan sebagai penerima yang dapat merespons atau menangkap informasi yang disampaikan oleh si mablugh tadi. Nah, dengan demikian, tahapan tabligh ini memiliki unsur informatif yang menjadi dasar interaksi antara si mubaligh tadi dengan si mablugh. Target atau tujuan dari tahapan ini yaitu mengubah kondisi manusia yang jahiliyah, yang tadinya tidak tahu ajaran agama Islam, menjadi ma'rifah, yaitu mengetahui lebih mendalam tentang ajaran agama Islam. Nah, contoh dari tahapan bertabligh ini, yang pertama ada ceramah, yang kedua pengajian atau kegiatan diskusi di lingkungan masjid atau di lingkungan masyarakat. Yang kedua ada tahapan ta'lim atau proses. Nah, tahapan ini menekankan pada pendidikan dan pengajaran, baik untuk memperdalam pemahaman agama maupun bagi mereka yang baru memahami ajaran agama. Kata ta'lim berasal dari kata yang memiliki arti mengajar, dan konsep ini tuh berkaitan dengan menyampaikan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan kepada individu atau kelompok. Nah, dalam esensinya, ta'lim melibatkan proses pengajaran yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada para mablugh mengenai materi atau keterampilan tertentu. Pada tahapan ini, tujuan atau target yang ingin dicapai adalah mengubah manusia dari pemahaman yang mendalam tadi, yang dari makrifah, menjadi sebuah fikroh yang melibatkan pemikiran dan keyakinan. Nah, dalam proses ini, seorang mubaligh perlu melihat segala permasalahan kehidupan. Contoh dari tahapan ini yaitu
mengadakan kelas pengajian, mengaji bersama, atau diskusi kelompok untuk mendalami pemahaman keagamaan. Yang ketiga ada tahapan takwin atau tahap pembentukan. Nah, pada tahapan takwin yaitu tahap membentuk pemikiran menjadi aktivitas nyata dengan media tabligh. Bisa dilakukan dengan lisan ataupun bil lisan. Tahapan takwin ini merujuk pada proses perencanaan atau penjadwalan kegiatan dakwah atau penyampaian pesan agama. Ini melibatkan upaya untuk mengatur kegiatan dakwah secara terstruktur agar dapat dilaksanakan dengan efektif. Targetnya adalah mengubah pemikiran menjadi tindakan konkret dan gerakan yang dapat diwujudkan dalam kehidupan nyata. Nah, contohnya itu menyusun jadwal untuk sholat berjamaah dan kajian mingguan serta kegiatan lainnya. Yang keempat, ada tahapan tanzim. Nah, tahapan tanzim ini berkaitan dengan pengorganisasian dan penataan struktur dalam kegiatan dakwah. Nah, contoh dari tahapan tanzim ini yaitu membentuk kelompok-kelompok kecil untuk bertabligh, belajar bertanggung jawab, terus mendirikan organisasi yang terstruktur. Yang kelima, yang terakhir yaitu tahapan tanfiz. Nah, pada tahapan ini, amal yang dilakukan adalah mengarahkan hasil yang telah dicapai dalam tahap organisasi atau yang tanzim tadi menuju tujuan akhir yang diinginkan, yakni mencapai ridha Allah dan mewujudkan tegaknya kalimatullah di muka bumi. Nah, cukup sekian pemaparan materi dari saya yaitu tentang tahapan-tahapan dalam bertabligh. Akhirul kalam, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.